Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kisah kali ini gue mau menceritakan yang berjudul Daska. Yang ada dalam benak pikiran kalian, Daska itu adalah endas laka, tidak ada kepala. Tapi sebetulnya ini sama seperti kuyang, tempat gue nyebutnya Daska. Dan ini diupload oleh Restu Wiratmaja di aplikasi X. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke teror. Kejadian itu sekitaran pertengahan 2005, di mana banyak sekali orang-orang kampung gue nyebut-nyebut nama Daska. Gua kira itu kepala buntung, karena kalau diuraikan Daska artinya kepala buntung. Lah kok ini mirip kuyang? Jadi gini, ketika itu para warga sedang berkumpul di perkebunan pohon pisang sambil ngopi-ngopi gitu. Nah karena dulu belum ada sebutan kuyang, para warga nyebutnya Daska. Hampir mirip sama Daska, rambutnya panjang, ngegebiar gitu, kayak iklan sampo Rejoice, tahu kan? Waktu itu warga sedang pada ngeronda. Udara di bulan Agustus lebih neken, anginnya kenceng. Warga percaya kalau malam-malam angin kenceng gitu ada pertanda nggak baik. Nah untuk jaga-jaga dibuatlah ronda malam sesuai RT masing-masing. Gua kebagian hari Sabtu dengan Pak Oman, Pak Teddy, dan Pak Heri. Gua ngambil Sabtu karena minggunya libur gawe. Mau nggak mau kudu ambil tuh Sabtu. Padahal minggu bukannya weekend, malah jadi punya kenangan yang gak pernah gua lupain. Ronda mulai dari malam Jumat. Di sana ada Om Eja, Pak Iman, Mang Rudi, sama Pak Hilmi. Udah kliwon lagi. Emang nekat dah mereka. Pak, minta rokoknya. Pinta Rudi. Haduh, masih bujang udah minta-minta. Ya elah, sama saudara aja tuh. Nih ambil satu aja. Pak Iman menyodorkan rokok Elma kepada Rudi. Dulu harga rokok masih murah banget, sebungkus 4.000, ada yang 3.500, mantep banget. Sekarang harga rokok udah setara ngegojek dari rumah ampe alun-alun kota. Malam itu warga percaya ada yang aneh, entah seperti kiriman atau ada sesuatu yang janggal di perkebunan pisang. Pak, saya hawanya gak enak aja yakin. Kenapa sih? Nggak dapet jatah tah, duduk kuen. Bukan itu. Kenapa sih? Tanya Pak Iman pada Rudi. Tahu nggak Bi Ina? Tadi kemarin malam katanya lihat Daska di pohon pisang. Seriusan sih? Gimana bentuknya? Katanya rambutnya ngegebiar, terus nggak ada badannya, membawa dalaman tubuh gitu, kayak seperti usus, jantung, hati tah. Ya gitulah. Terus gimana lagi? Tanya Pak Iman. Gak tahu sih, katanya mah sering sekali jilatin darah haid gitu. Dih, serem ya? Iya pak, saya juga takut jeh. Pak Iman dan Rudi yang berada di posko berdua saling menceritakan tentang Daska. Mereka saling penasaran seperti apa bentuknya. Pak Hilmi dan Om Eja sudah kembali dari keliling di sekitaran kampung. Sanalah gantian, muter kemana aja pak? Baru RT 1 sampai RT 3. Jawab Pak Hilmi. Oke Pak, siap. Rudi dan Pak Iman berkeliling menggantikan Pak Hilmi dan Om Eja. Mereka menuju tempat selanjutnya yang belum dijamah oleh Pak Hilmi dan Om Eja. Sambil berjalan-jalan menyoroti senter kesana kemari, meronda seperti ini memang mengasyikkan. Selain menguji mental, juga sebagai pelatihan diri agar bisa saling menjaga di ruang lingkup perkampungan itu sendiri. Tibalah mereka di suatu tempat yang isinya pepohonan pisang semua. Pak, di tempat ini nih, Bina melihatnya. Lah, kan jauh dari rumah. Iya pak, tapi katanya Bina hanya lewat saja. Walah, nakutin banget ya. Mereka saling menyoroti senter ke pepohonan pisang, saling berjaga-jaga antar satu sama lain. Namun ketika Rudi sedang menyoroti senternya ke arah timur, terpampang jelas kelebat hitam berambut panjang terbang melewati lampu senter yang sedang dia sorotkan. Pak, itu apa lihat? Apa sih? Gak ada apa-apa Jeh. Itu pak, sambil menyorotkan lampu senternya ke arah objek yang dimaksud.
Astagfirullah, apa itunya Rud? Burung bukan sih Pak? Bukan kayaknya mah. Mereka mendekati bayangan hitam yang sedang melayang itu. Mereka kira itu burung hantu versi langka yang mempunyai tubuh besar dengan berbulu hitam pekat. Pak, itu bukan burung, itu Daska. Pak Iman berlari duluan. Rudi yang penakut tertinggal. Daska itu mulai mengejar Rudi dari belakang sambil meringikkan tawaan. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahu la ilaha illa. Rudi terus berlari. Pepohonan pisang yang di depan dia hantam semua. Tak peduli sakit atau gimana, yang penting si Daska tidak mengejarnya. Pak Iman emang parah, ninggalin Rudi dengan kecepatan penuh. Seketika hampir memasuki pemukiman warga, si Daska balik lagi ke tempat semula. Sedangkan Rudi masih terus berlari mengejar Pak Iman. Sumpah, itu kalau lomba balap lari antar kampung, kayaknya Pak Iman dan Rudi yang menang. Pak Iman, berhenti dulu Pak. Pak Iman yang mendengar teriakan Rudi menoleh ke belakang. Dia sadar Rudi sudah kelelahan dan tampaknya si Daska tidak mengejarnya. Pak Iman tungguin. Rud, kamu kenapa? Rudi tampak kelelahan. Pak, badan saya capek semua. Tolong Pak. Pak Iman segera membantu Rudi berjalan. Sudah Rud, Daskanya sudah lari. Bukan Daskanya yang lari Pak, kitanya yang lari. Pak Iman tertawa dengan jook recehnya. Iya sih, kok kamu ngegas sih? Hahaha, gak tau lah, susah ngomong sama tutup panci tuh. Pak Iman dan Rudi menuju pos ronda. Di sana Pak Hilmi sendirian sambil menyetel radio bututnya. Kamu sendirian sih Mi? Kemana ejanya? Istrinya kan hamil, apalagi musim Daska, ya jadi ingin pelukan aja istrinya. Ya Allah, hahaha. Kamu kenapa Ruth? Tanya Pak Hilmi. Habis dikejar-kejar Daska. Hah? Di mana? Pohon pisang. Jangan berbohong lah. Ngapain saya bohongan? Iya gak Pak? Sambil mengarahkan ke Pak Iman. Seriusan Pak Iman? Iya bener Pak. Kami dikejar-kejar Daska. Jelas Pak Iman. Kayaknya ini sudah urgent. Rudi dan Pak Iman hanya menunduk lesu sambil memijat-mijatkan kaki mereka. Bagaimana bentuknya? Kepalanya saja sama dalaman tubuh. Serem ya? Lucu Pak. Udah tahu serem. Kamu kenapa Ruth? Gas aja tuh. Kesel Pak. Saya di belakang hampir kecegat Daska. Pak Iman lari aja kayak kereta. Hahaha. Iya tah Pak Imam? Iya Pak. Ya preben maning coba. Hahaha. Malam itu belum sepenuhnya milik Daska. Para warga masih bisa tertawa. Masih belum ada rambu berbahaya. Sambil menunggu subuh bubar, Rudi dan yang lainnya membubarkan diri. Paginya sekitaran jam 7, Rudi masih berada di depan teras rumah. Kejadian semalam belum membuatnya move on. Rud, kamu kan tadi malam melek. Tidur coba. Sapa Om Eja dari belakang. Om Eja ini punya istri yang sedang hamil muda. Sekitar 2 bulanan lah. Makanya Om Eja sangat berhati-hati dengan keadaan yang membuat istrinya berbahaya. Pernah juga ada kasus ketika orang hamil di RT sebelah diikutin oleh kuntilanak. Bahkan itu si Kunti berada di atas rumah sambil ketawa ngikik. Kalau ngejagain orang hamil, kitanya bakal standby 24 jam buat ngejaga si dede bayi biar selamat. Saya masih belum move on Om. Si Daska itu beneran ada. Emang dia bentuknya gimana? Tanya Om Eja. Kayak kepala terbang, rambutnya panjang dan bau dalaman gitu Om. Kok serem ya Ruth? Mereka ngobrol-ngobrol, gue langsung ikutan nimbrung tuh. Woi ada gosip apa nih? Rame bener kayak mercon tahun baruan. Mulut lu tuh mercon, nyambung aja kayak kereta Manggarai. Kesal Rudi. Ngapa sih? Lu sensi bot? PMS ya? Tanya gue pada Rudi. Lapangan luas, mau bawa ku hantam kagak sama gue? Rudi bener-bener baperan. Dia emang tipe orang yang susah melupakan kejadian yang membuatnya ketakutan. Udah, si Rudi lihat Daska Mar. Amar mah jangan dikasih tahu Om. Jelas Rudi. Ngapa sih lu kepiting Cina? Diem lah. Terus ngapa lagi Om Eja? Katanya Bi Ina gak bohong kalau dia pernah lihat Daska di pepohonan pisang kemarin lusa. Gua mengiyakan. Sepertinya Daska ini memang sudah parah ya. Udahlah belum tidur gue. Kesel Rudi. Yaelah tidur aja kali, siapa juga yang larang.
Rudi masuk rumah dengan kesal. Mar, Om Eja berangkat kerja dulu. Malam ini kamu jaga malam ya. Awas, hati-hati ya. Banyakin doa, pesan Om Eja. Siap Om, pasti itu mah. Jawab gua dengan yakin. Om Eja pamit dan gue balik ke rumah. Waktu begitu cepat. Kini giliran gua, Pak Oman, Pak Teddy, dan Pak Heri jaga malam. Malam itu udara memang masih sama kayak malam-malam kemarin. Hanya saja malam ini malam minggu. Jadi jam krusial seperti jam 11 masih banyak anak-anak muda. Karena gua dapat mandat dari ketua RT, gua jalanin tugas gua. Bapak gua menyarankan agar gua selalu banyak bacaan. Soalnya Entu Daska masih viral hari-hari ini. Pak, minjem koreknya. Kamu ngerokok Mar? Tanya Pak Teddy. Udah besar Pak, udah kerja. Iya ya, anaknya Pak Salim udah besar ya. Gue hanya diem aja di situ. Dulu mah si Amar kalau main sering ngompol di celana. Hahaha. Sial dah, malah gua ngebuka aib gua. Pak Oman, sok duluan sama Amar keliling kampung. Udah waktunya Je. Gua langsung diem. Dalam hati gua bilang, kenapa sih Pak Teddy bawel bet dah? Iya Pak, ayo Pak Oman keliling kampung. Nyeser Daska. Hush, jaga mulutnya Mar. Hehe, iya Pak, sorry. Gua dan Pak Oman keliling kampung. Padahal masih jam setengah 12. Tapi emang perkampungan udah sepi sih. Gua dan Pak Oman mulai menyalakan senter dan menyoroti pepohonan demi pepohonan. Rumah warga, lapangan. Gua lihat ada Mbak Imah, istrinya Om Eja, lagi keluar rumah dan hendak ke warung. Mbak, mau kemana? Udah malam, Pak Mali. Pengen ke warung Mar, Om Eja belum pulang dari kerjaan. Sini Amar aja tah yang beliin. Gak usah Mar, repotin. Kan kamu juga lagi keliling. Gak enak, takut ganggu. Gak ganggu kok Mbak. Gak usah Mar, makasih ya. Ya udah Mbak, hati-hati. Mbak Ima hanya membalas dengan senyuman, lalu pergi meninggalkan kami. Baru 5 menit gua tinggal, ada suara jeritan perempuan sangat keras. Tolong! Gua yang mendengar itu langsung nepuk Pak Oman. Maklum dia rada budek. Pak, itu suara Mbak Ima. Ayo Pak ke sana. Gua dan Pak Oman mencari arah suara itu berasal. Ketika gua mau sadar, ternyata warung yang buka itu warung yang berlokasi sangat dekat dengan penampakan yang biasa Daska itu muncul. Astagfirullah, Mbak Ima. Gua lihat Mbak Ima terkapar di tengah jalan. Padahal kan dia lagi hamil muda. Mar, ada darah di kakinya. Jangan-jangan Mbak Ima keguguran. Gua langsung angkat dia menuju rumah, sedangkan Pak Oman langsung menabuh keuntungan. Tung, tung, tung. Tanda kalau keadaan udah urgent. Pak, tolong hubungi Pak RT. Gua kebingungan karena badan Mbak Ima berat banget. Posisi gua serba salah karena takut fitnah. Untungnya seketika banyak warga yang keluar rumah. Ada apa Mar? Astagfirullah Ima. Bu Kulsum yang berada di sebelah rumahnya langsung terkejut melihat darah menetes dari kakinya. Bu, tolong bantuin saya bukain pintu. Bu Kulsum langsung membuka pintu rumah dan menuju kamar. Gua langsung nelpon Om Eja. Om, Mbak Ima pendarahan. Apa? Jawab dengan kencang seperti tak percaya dengan perkataan gua. Iya Om, cepet balik. Iya Mar, langsung ke RS aja. Warga langsung ramai. Seluruh warga mengisyaratkan untuk membawa ke RSA. Yang mana penanganannya 24 jam. Pak Hilmi, tolong anterin ke RSA. Iya Mar, siap. Rudi yang waktu itu berada di rumah langsung ikut membantu memasukkan Mbak Imah ke dalam mobil. Pak Hilmi langsung menyalakan mobilnya. Pokoknya keadaan udah kacau. Gak tahu lagi harus gimana. Yang penting Mbak Imah selamat dulu. Untuk debaynya kurang tahu dah. Belum ada pikiran ke situ. Dangkal banget pikiran gua. Emang RS-nya gak terlalu jauh. Alhamdulillahnya penanganan sangat cepat. Gua masih bertanya, kenapa Mbak Imah teriak? Apakah Daska itu mengejar Mbak Imah hingga dia pingsan? Baru gua ngelamun aneh, Om Eja datang. Amar, Mar, di mana ruangannya Mbak Imah? Di ruangan ini, nomor ini. Om Eja langsung menuju ruangan yang gue maksud. Dalam hati gue nano-nano. Kejadian ini seperti pukulan telak bagi Om Eja yang sering pulang kerja malam. Gua langsung nyalain rokok di luaran NS. Gue nenangin diri bentaran. Masih mikir kejadian aneh ini. Baru 2 hisapan, Pak Hilmi dan Rudi mendekati gue. Gue yang tahu mereka mendekat langsung nanya ke mereka. Gimana Mbak Imah Rud? Pak Hilmi,
Mbak Imah keguguran, tapi Mbak Imahnya alhamdulillah selamat. Alhamdulillah, tapi Om Meja, udah Mar, ini takdir Tuhan. Jelas Rudi. Gua masih menatap langit yang semula cerah kini menjadi gelap. Andaikan pas itu gue yang beliin ya. Maksudnya Mar, Mbak Imah maksa ke warung dekat pepohonan pisang itu. Terus gue dengar teriakannya, jangan-jangan Daska Mar. Sambung Rudi, gue mengiyakan. Mulai hari itu perkampungan gue diperketat. Seluruh jajaran dari RT dan RW rapat besar-besaran. Bagaimana ini Pak RW? Kita harus menjebaknya, jawab Pak RW. Dengan apa? Aku tahu dengan apa. Malam ini kita harus mengusirnya dari sini. Warga mengiyakan. Pak RW langsung menyuruh kepada para warga untuk membuat tali tambung yang disampul bulat, lalu ditaruh di jemuran masing-masing warga. Boleh digantung di atap atau manapun yang tinggi. Sepertinya Daska mulai meneror lagi malam ini. Mari sama-sama bekerja sama untuk menangkap Daska itu dan membuatnya pergi dari sini, dari perkampungan ini untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, segitu aja kisah dan ceritanya dari Daska. Dan ntar ada kelanjutannya di part 2 tapi dengan judul yang berbeda. Oke teman-teman, buat kalian yang suka silakan like, dan buat kalian yang gak suka silakan dislike, dan buat kalian yang suka banget silakan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.